Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, NIM-nya 2211102436004. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Apa saja ruang lingkup manajemen keuangan? Apa saja tujuan manajemen keuangan? Apa saja fungsi manajemen keuangan? Apa saja prinsip manajemen keuangan? Serta apa saja tips melakukan manajemen keuangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Manajemen keuangan pada intinya adalah praktek pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada pendanaan, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada pengelolaan aset. Kita akan membahas dari yang pertama, pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan. Misalnya, menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, ada investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan, seperti aktiva tetap, finansial, seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi. Yang ketiga, ada pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada manajemen keuangan juga memiliki lingkup sendiri terkait bidang-bidangnya. Yang pertama ada perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Yang kedua ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek, sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya, akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan umumnya memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Dalam hal ini, mencakup misalnya arus kas dan operasional. Anggaran mungkin statis dan fleksibel. Yang ketiga ada mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemateri kontrol kompensasi untuk berbagai risiko. Termasuk ada 4 risiko. Yang pertama ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang pertama, risiko pasar mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khusus untuk industri, seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail modal langsung ke konsumen. Yang kedua ada risiko kredit. Contohnya, efek dari pelanggan tidak membayar tagihan mereka tepat waktu, dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan,
dan bersiap untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhan. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk risiko serangan cyber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan cyber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Selanjutnya, ada prosedur. Manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur pembayaran, laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Selanjutnya, ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan, planning, yang kedua ada pengendalian, controlling, yang ketiga ada pemeriksaan, auditing, yang keempat ada budgeting, anggaran, yang kelima ada laporan, reporting. Kita akan membahas dari yang perencanaan. Perencanaan. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan, proyeksi, jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua ada pengendalian atau controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, fungsi manajemen keuangan, pemeriksaan auditing. Auditing adalah manajemen keuangan, kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. Yang keempat ada anggaran, budgeting. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi. Yang kelima ada laporan, reporting. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki perusahaan. Pada intinya, manajemen keuangan berfungsi membantu bisnis dalam memaksimalkan kekayaan perusahaan. Meski begitu, proses berkelanjutan yang saling terkait, manajemen keuangan pun haruslah cepat dan efisien. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada mempermudah perencanaan struktur modal. Dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, teman-teman dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua ada meminimalisasi biaya dan resiko. Setiap anggaran tidak lepas dari resiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Yang ketiga ada memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Yang keempat ada menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan. Terdapat sejumlah prinsip manajemen keuangan yang perlu diterapkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan. Antara lain, yang pertama ada kehati-hatian, prudence. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan resikonya. Yang kedua ada kemandirian, autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah perusahaan. Yang ketiga ada pengambilan yang memadai. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Selanjutnya ada likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan.
Selanjutnya ada efisiensi, mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan. Selanjutnya ada konsistensi, berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Selanjutnya ada transparansi, agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna, dan terpercaya bagi pemangku kepentingan perusahaan, stakeholder. Selanjutnya ada tips melakukan manajemen keuangan. Untuk melakukan manajemen keuangan yang tepat, perusahaan dapat melakukan beberapa tips berikut agar dapat memaksimalkannya. Yang pertama, buat rencana keuangan jangka panjang. Pada tips yang satu ini, hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen keuangan yaitu membuat tujuan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada perhatikan tenggat waktu pembayaran. Membayar tagihan tepat waktu adalah salah satu cara mengelola keuangan dengan tepat. Maka dari itu, teman-teman perlu memperhatikan tenggat waktu pembayaran agar dapat menghindari keterlambatan. Dengan demikian, teman-teman dapat memprioritaskan pengeluaran lainnya yang lebih penting. Selain itu, riwayat pembayaran tepat waktu juga dapat meningkatkan skor kredit dan suku bunga perusahaan. Yang ketiga, ada gunakan sistem manajemen yang tepat. Menggunakan sistem yang tepat dalam manajemen keuangan adalah berguna dalam memudahkan pemantauan serta pengambilan keputusan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas. Dalam memantau arus kas perusahaan, perlu adanya catatan agar dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan yang akan terjadi, sehingga dapat dibandingkan dengan anggaran lainnya. Yang kelima, susun laporan keuangan. Salah satu pembentuk citra perusahaan yang baik dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki. Apalagi jika dibuat menjadi publik, perlu adanya susunan laporan keuangan yang baik, sehingga masyarakat paham bagaimana perusahaan dikelola. Itulah penjelasan mengenai apa itu manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, prinsip manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, serta tips melakukannya. Pada intinya, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan dana pengeluaran dan pemasukan secara tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.